Teman-teman, Bapak, Ibu, dan para sahabat pembelajar semua dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah menanti-nantikan acara ini. Dan saya mau memastikan buat teman-teman Bapak Ibu yang sudah melakukan pendaftaran dan mengeklik untuk akun YouTube ini, artinya Anda tidak salah alamat. Kita betul ada di acara CEO Talk bersama dengan Bapak Teddy Aksa dan nanti akan ada Ibu Arian Rizia. Jadi siap-siap ya teman-teman Bapak Ibu. Dalam beberapa menit ke depan nantinya acara ini kita akan bawakan dengan begitu fun dan juga menyenangkan. Saya sudah siap-siap loh untuk bagi-bagi hadiah. Bapak dan Ibu, teman-teman semua siap nggak untuk menerima hadiah? Nah, saya mau tahu dulu komennya Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Silakan Anda boleh mulai ketikkan kalau memang teman-teman Bapak Ibu semuanya siap untuk mengikuti acara ini dan juga siap untuk menerima hadiah, dan tentunya yang paling berharga adalah insight-insight yang sangat powerful dari narasumber kita. Saya akan menanti sebentar ya, saya cek dulu. Terima kasih atas responnya, luar biasa ya, membuat saya semakin semangat untuk melanjutkan ke yang berikutnya. Baik, saya akan menyapa dulu beberapa orang-orang yang sangat luar biasa, Pak Boy, CEO dari Akrasi Harta, kemudian ada juga Didi. Terima kasih karena sudah join bersama dengan kami, dan juga Mr. John Wayne, ada juga teman-teman dari berbagai kalangan, praktisi semuanya. Thank you so much for your support. Dan saya pastikan buat teman-teman yang menonton acara ini jangan bergerak sedikit pun bergeming dari layar kita. Karena kenapa? Sampai dengan akhir nanti tentunya teman-teman Bapak Ibu akan mendapat kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Baiklah, untuk sekitar 30-45 menit ke depan atau bisa jadi nanti diperpanjang menjadi 5 jam, itu tergantung inflasi dari kita semua, setuju ya? Bapak Ibu, sebelum saya mengundang ya seseorang luar biasa ini, saya teringat dengan sebuah quote. Nelson Mandela pernah mengatakan seperti ini: "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Dan saya sangat tertarik sekali untuk mengangkat tema hari ini mengenai apprenticeship dan juga scholarship program, mana yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Beliau adalah salah seorang inisiator untuk program magang beasiswa, dan beliau sekaligus CEO PT Asuransi Sentral Asia untuk waktu yang luar biasa, lebih dari 30 tahun, dan beliau berkarir sudah lebih dari 40 tahun di industri ini. So, stay tune. Untuk lebih mengenal beliau, saya mau putarkan dulu video. Kita saksikan bersama-sama ya.
menginspirasi, dan saya akan mengundang beliau untuk hadir bersama dengan kita pada pagi hari ini. Bapak Teddy Heramsa, would you please come to the room, Bapak? Ya, hi Pak Teddy, happy morning. Hi, how are you? I feel so great. Let the God bless all of us. Yes, thank you. Yang sangat menyejukkan ya dari Bapak Teddy Heramsa, dan tentunya Bapak Ibu, saya pribadi sangat bersyukur sekali karena Pak Teddy berkenan memberikan waktu untuk kita mengadakan talk show. Buat saya ini adalah yang perdana sekali, dan saya yakin nanti sampai dengan akhir teman-teman Bapak dan Ibu akan mendapatkan informasi-informasi yang sungguh berguna. Pak Teddy, kita akan memulai first session bersama dengan Bapak. Kalau saya lihat nih Pak, dari berbagai prestasi yang Pak Teddy pernah capai, satu yang sangat menarik perhatian saya adalah Bapak sebagai salah satu inisiator pencetus ide magang beasiswa ya Pak di industri asuransi kerugian. Tentunya saya yakin para pemirsa dan juga Bapak Ibu serta teman-teman yang sudah hadir di sini kepengen tahu loh Pak, sebenarnya kok bisa ada Pak dulu itu apa yang menyebabkan muncul ide seperti ini? Silakan Pak Teddy. Okay, basically, I was studying in Singapore. I'm a very poor student. I have no money, so I have no scholarship. So I have to do a lot of things. When I come back to Jakarta, one of the things that make my heart painful is we have no money to study. And in 1992, 93, 94, we were in the Dewan Asuransi Indonesia. Ketuanya bidang kerugian itu adalah Munir Samsudin. And there are 3 projects they give it to me to do. One of it is education. So the education is started actually by Mr. Peter Mayer, because he's a German, and Germans say that one of the best education is to study a parenthesis. So I was trying to study what does the parenthesis is. Then from there, we formed this apprenticeship, become magang. And magang, we do not want them to pay the money. The reason is very simple. They don't have money, they are very poor. So one of the best things, we get them to study, and then we pay for all the scholarship. And by doing that, and they are really very successful. This is one of the reasons why I formed this, together with Peter Mayer and to Samsudin, 3 of us. That was started in 1998. Before that, actually, there was already the education. Maybe that is already passed. But on this one, it's very important for us. The reason is we wanted all the young people, they are poor, but most of the poor people are actually, they are very good. They are not very proud. They can study well and they can learn. So this is one of the reasons why magang is very important. That's basically that. Okay? Any other? Yeah, okay. Thank you so much, Pak Teddy, for your explanation. Jadi the historical event lah ya, kenapa kita saat ini bisa ada program magang yang begitu luar biasa. Idenya sederhana banget, tetapi very impactful ya. Dari orang-orang yang keluarga ataupun ekonomi kurang mampu, tetapi harusnya memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan. Thank you so much Pak untuk visi yang begitu mulia. Dan menariknya teman-teman, Bapak Ibu dan seluruh sahabat belajar, ACA ini merupakan, setahu saya ya, satu-satunya perusahaan yang begitu konsisten untuk melakukan program magang beasiswa ini sejak tahun, kalau nggak salah tadi 1993. Nah, artinya itu sudah berlangsung more than 25 years, teman-teman. Nah, saya pengen tahu Pak Teddy,
Tentunya teman-teman di sini yang hadir bersama dengan kita semua juga penasaran ya, apa yang menyebabkan Aca kok begitu konsisten ya? Dan in this 1 year, selama 27 tahun berturut-turut, every year itu selalu merekrut adik. Please tell us, Pak. Okay, Aca actually is the one who started it. And first time, we have to go through Dewan Asuransi. But in the Dewan Asuransi, nobody can do it. Because during the time, they bring it up me all the time. Very difficult to do it, and it's quite difficult. So finally, I thought that Aca should be the one who do more, rather than allowing Dewan Asuransi to do it alone. So we worked together with Dewan Asuransi. We were able to do it only up to 2-3 years only. Dewan Asuransi, because nobody, can do it. So finally, we lost some of the system. So I asked Anton Lee. I think some of you know. So I asked Anton Lee and said, Anton, this is part of your job. Do it together. So that is one of the reasons why I passed on to you people, because you are younger. While I have so many work in Central Asia, I don't have much time to just settle magang alone. So I pass on, and it seems like, the going on continue, even though we have to lose some money. But to me, we are training all these poor people, and their integrity is very high. If rich people, sometimes they are different, you know what I mean? So from there, we started to do it, and we found that it's very good, actually. Remember, I was also a poor man. I don't have money. So all this time, anything you want to tell lies, you want to do this, do that, I say no to me. You know why? Integrity is very important. So with this integrity of training our people, utmost good faith, especially to the magang student, I was very happy. So because of that, though we cannot continue, but I talked to Anton Lee, please do it. Whatever it is, what difficult it is, let's continue to do. So at least one of the things is we have to also thank Anton Lee. He is continuously doing it. You know what I mean? So this is one of the things that we have to remember for us. Okay, that's what happened. Yes, thank you so much Pak Teddy. Wow, ini berarti memang luar biasa ya. Sebuah program yang dirancang sedemikian rupa, lalu kemudian dipass on kepada seseorang yang full dedicated ya, menurut Pak Teddy Halamsa tadi. Beliau adalah Dr. Miss Antoni. Jadi Pak Anton menjadi orang yang menjalankan proyek ini dalam kesehariannya. Jadi idea yang begitu clear itu kemudian bisa diterjemahkan dalam bahasa keseharian, artinya kan harus dijalankan, harus digerakkan. Jadi kita semua should be thankful juga menurut Pak Teddy ya, kepada Bapak Antoni. Pak Anton, semoga Bapak ada di dalam sini dan bersama-sama dengan kami. Thank you so much karena sudah mendedikasikan waktu untuk membuat program ini begitu sukses dan berjalan dengan sangat. Lalu kita sekarang begini, saya mau coba Pak Teddy, saya izin sebentar ya, saya mau sapa dulu audiens kita. Saya mau lihat nih, saya sambil lihat sebentar ke laptop saya, teman-teman, Bapak Ibu. Coba, apakah Anda saat ini siap untuk menerima hadiah dari saya? Ya, tentunya saya dapat sponsor karena saya akan ketikkan. Coba, ini kalau ada yang bilang beliau Bapak Agus Supriyanto, mantap dan terharu. Thank you so much Pak, itu begitu menyentuh ya. Program ini dasarnya dari sebuah misi yang sangat mulia. Bapak Ibu, saya menunggu respon Bapak dan Ibu sebentar. Apakah Anda siap untuk mendapatkan hadiah yang sudah saya persiapkan jauh-jauh hari loh Bapak Ibu? Nah, saya tunggu dulu responnya, karena kalau memang tidak ada yang mau, kita akan skip.
Woi, thank you Bapak Madusnya Bu Susi. Oke, siap ya. Kalau begitu, saya akan mencoba. Pada menarik. Hai Pak Andreas Freddy Pilot, thank you so much for doing that. Saat ini kayaknya dari musim panas beralih sedikit ke musim hujan. Jadi sebenarnya saya rasa Bapak Ibu, teman-teman yang di sini perlu berang. Tapi coba saya melihat hadiah apa dulu yang muncul ada dalam kotak. Umbrella from Aca Insurance. Baik Bapak Ibu, bersiaplah untuk pertanyaan saya. Jadi yang menyimak dari awal sampai dengan sekarang pasti bisa menjawab. Saya sudah dibantu dengan Ibu Hesti, nantinya akan screenshot. Jadi kita tidak ada permainan ya, kita tidak ada vokalikomnya Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun di sini yang sudah mendapatkan bocoran pertanyaan dari saya, betul? Nah, kita anggap saja betul ya, karena saya tidak bisa mendengar suara. Baik. Siapakah yang bisa menjawab di antara Bapak dan Ibu semua? Tanggal lahirnya Bapak Teddy Hailamsyah itu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Siapapun yang awalnya langsung mengetikkan itu adalah itu langsung banyak menebak ya, tadinya betul Bapak Ibu. Ayo, saya sedang menunggu jawaban Bapak dan Ibu. Tanggal berapakah Bapak Teddy Hailamsyah dilahirkan ke dunia yang indah ini, teman-teman Bapak Ibu? Dan nanti teman saya, Ibu Hesti, akan membantu men-screenshot. Siapapun penjawab pertama akan mendapatkan hadiah payung dan kita akan kirimkan ke alamat teman-temannya. Jadi nanti boleh hubungi ke WA. Oke, thanks dari teman-teman. Ini memberikan greetings buat Bapak. Sehat terus ya Pak Teddy. Senang sekali bisa melihat Bapak Teddy, kangen sekali sama Bapak. Wah, kemudian ada lagi ngelihat Pak Teddy saja sudah menjadi hadiah yang sangat baik. Wow, luar biasa Richie, thank you so much Pak. Kemudian hebat Pak Teddy menjadikan pengalamannya jadi orang-orang don't have money menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Wow, luar biasa sekali. Baik, sudah ada yang menjawab. Dan yang paling tepat di antara semua menurut layar saya, mohon bantu koreksi ya Hesti, kita ada catatan di sini. Yang tepat semuanya dan lengkap itu dijawab oleh Bapak Andreas Freddy Pilot. Wow, Bapak Andreas Freddy Pilot ini luar biasa. 16 Maret 1951. Mohon maaf teman-teman yang lain yang suaranya sekarang baru berguna dan kemudian baru menjawab, you missed the first gift, but don't worry. Kita masih punya banyak gift ya, Pak Teddy, bener kan? Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jadi, Pak Teddy sudah melihat bagaimana perkembangan selama belasan tahun ya, 27 tahun ini bukan waktu yang singkat tentunya. Bagaimana kualitas dari lulusan magang ini Pak di industri dibandingkan mungkin orang-orang yang tidak mengikuti program magang dan mereka bekerja di industri. I want to know your point of view Pak, dan tentunya ini bisa mengencourage ataupun bisa menjadi perhatian buat teman-teman yang saat ini apakah sedang menjalankan teknik remote berserta dan juga membagi para praktisi pekerjaan. Silakan Pak. Itu tentang apprenticeship, that is actually from German, but we call it magang. Now in the magang side, I think we think of it, it's quite successful for us. You can always see how many people for 23 years. Some of them already become the director. One thing I'm very happy about, sometimes during the time when we have a party and somebody come to see me and shake hand with me, and I say, who are you? He said, I am anak magang. And I say, what's your position? Now I am the general manager. Wow, I say, you are very good. From there, we can see that magang is one of the best. I have brought this up also discussion in our ASEAN Insurance Council education. We should look into this, it's very important. So the successful of this is very important because it's not the knowledge only, is the very important is the integrity. You know what I mean? That's one of the very important. So I hope this will continue. And the education, during the time of growing, I have a lot of problem because in the problem sometimes, some of the things are not done very nice, but I feel very shy.
when the thing happened. But whatever it is, I still continue and say that this will continue and let Indonesian people, to be able to make sure that they can do good things, especially in insurance side. Wow. In the insurance, we can see, we have a lot of discussions and we have a lot of study. And all this study is very important for us, not only the study of Indonesia. Now, I have already said, we have to go into regional. Therefore, in 1999, after the 98 problem, 1999, I already says that we should move out, not only Indonesia. So it's in the ASEAN. Therefore, from ASEAN, I also bring this education into ASEAN. So ASEAN is coming education. So now we are going to do ASEAN together. Now it's very important, not only magang, but we have to talk about regional of the ASEAN. This is one of the things that we have to do. But the problem is, I was so busy in the company, I cannot have time. Now I'm going to pension very soon. You know what I mean? When I got pension, I'm going to do more on the education. Wow. And bring up all our people in Indonesia. Remember, why is it Vietnam have better education and yet we are not as good? So can we, Indonesia, bring up this education so that we will stand on the top, don't stand on the below. Remember, Indonesia Raya, that is what important. Please, young people, remember that. So in the ASEAN sector, we are now leading some of the ASEAN, and we are going to form some of the ASEAN education in Indonesia, hopefully. That's what you can ask the other partner later on. Okay? Okay, thank you so much Pak Teddy. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kalau tadi kita sama-sama menyimak apa yang Pak Teddy sampaikan, bahwa lulusan magang dibandingkan dengan yang non magang itu bukan hanya sekedar karirnya ya. Jadi dari segi pengetahuan, dari segi kemampuan, dari skill dan lain-lain itu sebenarnya kemampuan ini bisa ditingkatkan bukan cuma di area lokal, bahkan kita bisa bermain di area ASEAN bahkan bisa internasional, karena memang dunia insurance ini begitu wonderful Bapak Ibu. Dari ujung langit 1 sampai langit 2, istilah sampai langit ke-7, katanya insurance itu menurut pengertian saya selalu dibutuhkan orang-orang ya, dari lahir sampai dengan meninggal. Itu tambahan ya dari saya. Baik Pak Teddy, thank you so much untuk penjelasan dari Bapak. Dan saya sekarang mau menyapa sebentar ya, saya mau membacakan komplimen yang diberikan kepada Bapak Teddy. Wow, Bapak Teddy, Hailamsa adalah orang yang sangat visioner. Salut dengan Bapak. Thank you, Pipi Chong, Ibu Pipi Chong. Lalu ini, ada salam dari anak-anak magang angkatan ke-19. Sehat selalu untuk Bapak Teddy Hailamsa. Dan juga, ini saya setuju sekali kata Latu. Sungguh pengalaman yang tidak terlupakan menjadi peserta magang. Bukan sekedar pengalaman kerja, tapi pengalaman hidup. Berapa teman ini berbagi ternyata ya success story-nya mereka. Salut sekali dengan Pak Teddy. Oke, lalu ada lagi teman-teman, Bapak Ibu, saya akan kembali membagikan hadiah. Tereng, sekarang ada siap-siap ya depan keyboard ya. Pertanyaannya adalah gampang, tenang. Pokoknya kalau Bapak Ibu menyimak dari awal, pasti Bapak dan Ibu akan bisa menjawab pertanyaan saya. Sebentar ya, saya lihat dulu. Saya akan melihat dulu, mengecek ketersediaan hadiah apa yang kira-kira ini 1, 2 apa ya ada dalam kotak. Ini dari Aca Insurance memberikan Anda USD 16 GB bisa dipakai untuk para profesional untuk bekerja dan menyimpan data-data penting. Jangan lupa ya, acara saya disimpan. Jadi Bapak Ibu tetap ingat dengan saya dan Pak Teddy dan narasumber kita yang lain. Oke, Pak Teddy,
dalam waktu yang sangat singkat ya Pak Teddy, terus terang ini I try my best bersama-sama dengan beberapa teman yang sebisanya saya kumpulkan Pak Teddy. Ini ada persembahan dari teman-teman semua. Apakah Bapak bersedia untuk menontonnya Pak? Saya mesti tanya dulu kesediaan Bapak. Yes, ma'am. Yes, thank you Pak. Dan apakah teman-teman dan Bapak Ibu di sini semuanya siap akan saksikan persembahan dari para alumni yang memberikan tribute kepada Bapak Teddy Halamsa dan Anja Insurance. Kita sama-sama saksikan. Hai, apa kabar? Nama saya Vivi, saya dari Angkatan Pertama. Saya Yuli, saya magang angkatan kedua. Saya Leni, angkatan ketiga. Ani, saya angkatan ketiga magang, saya berasal dari Palembang. Saya Linda, magang angkatan 4. Saya Anton Junedi Wibisono, mengikuti program magang angkatan keempat. Saya Desi Faradila, magang angkatan kelima. Nama saya Hasan Winarjo, saya adalah magang angkatan yang ke-7. Halo, saya Amran, magang angkatan 7. Halo, nama saya Budi. Saya dulu ikut magang di ACAT angkatan 8. Saya Edison, alumni magang ke-9. Saya Bobi Cahyadi, alumni program magang Asuransi Sentral Asia angkatan 11. Halo, saya Natalia Matu, magang angkatan 13. Perkenalkan, nama saya Hendra Sunaria, saya magang angkatan 14. Halo, saya Kalis, magang angkatan 18. Saya Kurstiawan dari magang angkatan 19. Analis dari magang angkatan 19. Terima kasih saya ucapkan kepada Aca dan kepada Pak Teddy Halamsa yang sudah mencetuskan ide program magang ini. Menurut saya, program ini sangat bermanfaat. Saya yang tadinya nggak punya harapan untuk kuliah. Saya dapat kuliah dan melanjutkan pendidikan. Terima kasih atas Pak Teddy Halamsa Untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat magang, Sehingga kami bisa menjadi seperti saat ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Asuransi Sentral Asia, Khususnya kepada Bapak Teddy Halamsa dan Bapak Anton Lee yang memberikan kesempatan yang sangat berharga bagi saya. Banyak suka duka selama menjalani program magang. Saya bisa mencapai posisi saya saat ini berkat program magang Asuransi Sentral Asia. Meskipun karir saya menyimpang jauh dari industri asuransi, tapi magang telah menampa saya hingga menjadi saat ini. Buat saya pribadi, Pak Teddy sudah menjadi bapak dari program magang beasiswa asuransi. Buat saya, Pak Teddy adalah top teladan yang menginspirasi saya. Saya ingin memberikan apresiasi tertinggi kepada Pak Teddy Halamsa yang bisa dibilang memberikan kehidupan baru, harapan baru bagi saya. Untuk Bapak Antoni, Bapak Teddy Halamsa, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih buat Pak Teddy. Terima kasih Aca. Dari saya pribadi menyampaikan untuk teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk merekam dan mengirimkan video ini kepada saya. I love you all so much dan yes, I feel grateful ya. Jadi punya teman-teman yang very supportive. God bless us. Jadi semoga teman-teman semakin sukses dengan apa yang teman-teman sudah pilih dalam hidupnya saat ini, dan tentunya semuanya berterima kasih Pak Teddy atas program magang yang sudah begitu mulia yang Bapak inisiasikan, dan mereka itu jadi semua Pak, saya lihat Pak, luar biasa. Ada yang udah jadi CEO, ada yang jadi general manager, ada yang meskipun dia tidak berkarir di dunia asuransi, tetapi dalam kehidupannya itu mereka benar-benar punya satu standar life yang very good. Saya mau sapa beberapa teman dulu sebentar ya, Pak Teddy ya. Ini ada yang menyampaikan apresiasi dari Bapak Bambang Suyatno. Wah, ini beliau salah satu petinggi di industri. Salam hormat untuk Pak Teddy. Melalui program yang diinisiasi Bapak, maka kami menemukan jalan hidup yang lebih mulia.
Thank you, hai Mas Bambang. Dan kemudian ini juga ada yang disampaikan, ini senior magang jadi pemimpin dan mendirikan perusahaan, CEO muda. Thank you Pak Teddy atas kesempatannya. Yeay. Yes, thank you. Thank you. Tadi ini adalah USB persembahan dari Aca Asuransi. Pertanyaan saya Bapak Ibu, tahun ini 2020 adalah tahun keberapa Aca menyelenggarakan program magang? Jadi kalau dihitung dari awal, silakan Anda ambil kalkulator. Saya akan menunggu dan membacakan yang respon di sini. Siapa yang paling cepat, dialah yang berhak mendapatkan hadiah yang satu ini. Tereng, mari kita lihat dulu. Belum ada yang menjawab. Tereng, itu banyak sih yang merespon ya. Oke, sudah berapa tahun Aca menyelenggarakan program sampai dengan tahun 2020 ya, yang nunggu contekan silahkan, tetapi yang pertama menjawab dan benar itulah yang akan mendapatkan hadiah ini. Oke, jadi jawabannya adalah tuh, ada yang menjawab 28, ada yang menjawab 27. Jadi pertanyaan saya tadi clear ya, kita akan sama-sama make sure. Pertama sekali program magang diadakan adalah tahun berapa? Angkatan Perdana 1993, dan tahun ini adalah rekrutmen yang masih saat ini berlangsung, masih terbuka ya teman-teman sampai dengan bulan Juli. Nanti kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, silakan teman-teman bisa cek nanti di website resminya Aca. Berarti 1993 Angkatan 1 2020 perekrutan ini memasuki tahun keberapa Bapak dan Ibu? Kan ada 2 jawaban, 3 jawaban yang berbeda-beda ini. Oke, kesimpulannya ini keberapa? 93 itu 2020, berarti ini boleh dikatakan adalah angkatan rekrutmen yang ke-28 ya. Saya akan membagikan hadiah berikutnya lagi. Tenang, pokoknya ini kita bertabur hadiah teman-teman ya. Namun sebelumnya mungkin saya akan mempersilahkan dulu Pak Teddy buat ngopi, boleh kan? Ya, Pak Teddy, Bapak Teddy boleh silakan. Bapak misalkan saat ini Bapak mau ngopi. Setelah itu saya pasti akan mengundang Bapak, jangan jauh-jauh Pak, ngopinya Pak, di sini aku udah diundang Pak. Oke, jadi Bapak Ibu, kita akan mengundang Pak Teddy kembali setelah sesi saya berikut ini, dan kita sama-sama berikan dong aplausnya dulu untuk Pak Teddy kita kasih aplaus buat Pak Teddy. Bapak silakan ngopi, and then I will invite you very soon from now. Thank you so much Pak. Thank you. Ya, oke, see you Pak. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya mengundang narasumber yang kedua ini ya, saya mau mengajukan kembali lagi kuis kepada Bapak dan Ibu. Saat ini di tempat saya ada yang katanya tuh ya kalau cuma berupa barang mungkin teman-teman sudah pada punya. Sekarang saya akan kasih sesuatu yang menarik ya, bukan cuma berupa barang, tetapi sebentar saya mau cek dulu di kotak hadiah saya ini ada apa ya. Bagaimana kalau misalkan kita lapar dan tiba-tiba ada yang memberikan kita voucher makan? Nah, saya cek dulu apakah benar di sini ada voucher makan. Ya, teman-teman lihat ya, ini ada voucher makan dari Harbor. Jadi dari Harbor ini adalah salah satu restoran yang menyajikan makanan yang lezat. Teman-teman jangan lupa ya, yang sudah tadi siap-siap depan keyboard, saya akan membagikan sekaligus ada 3 voucher senilai 150.000 rupiah. Tidak ada ketentuan minimum teman-teman. Cara pakainya sebenarnya jelas ada. Jadi tidak ada hidden agenda SK itu enggak. Jadi bisa langsung dipakai, bahkan take away juga bisa. Jadi ini terima kasih untuk yang sudah memberikan sponsor berupa voucher makan di restoran yang sangat lezat. Banyak sekali. Pertanyaan saya adalah, siap-siap ya. Oke, saya juga stand di sini. Siapakah? Bapak Ibu 1, 2, 3 silakan Anda menuliskan nama lengkap beliau. Tada! 3 voucher untuk 3 orang pertama yang menjawab tepat. Nama beliau lengkap tanpa kurang 1 titik, 1 koma dan 1 tanda seru apapun, pokoknya cantumkan nama lengkap beliau. Saya tunggu di sini. Tereng, kita lihat dulu teman-teman yang sudah menjawab. Oke, kita lihat nih teman-teman. Yang menjawab nama beliau ada yang menyebutkan Ibu Arianti. Ingat ya, hanya 3 pemenang pertama dengan voucher masing-masing 150.000 rupiah, dan tanpa syarat dan ketentuan voucher itu bisa Anda bahkan dosen ya. Kalau saya ini nanti ada semua keterangan yang jelas.
Oke, ada yang menjawab Insinyur Arianti Sulistyo, Arianti Sulianto. Ini yang benar nama orang dulu. Saya gimana gitu. Haha, Esti, tolong bantu saya ya untuk mengecek. Baiklah, kita buktikan jawaban teman-teman yang tidak benar ini nanti akan di-screenshot oleh teman saya, Esti, dan kita akan mengundang langsung beliau. Dan saya kasih dulu ya Bapak Ibu, beliau ini adalah seseorang yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Dia merupakan CEO asuransi bintang TBK di periode tahun 1996 sampai dengan 2006. Dan beliau menjabat sebagai Ketua STMA Trisakti untuk periode tahun 2010 sampai dengan 2020. Dan juga beliau aktif sekali di bidang pendidikan dan pelatihan asuransi. Yang kita seperti itu sudah ada ASEAN Insurance Education Committee dan beliau itu aktif di situ. Apakah beliau? Kita sambut Ibu Arianti Sulianto. Hai Ibu, silakan Ibu yang cantik. Ibu terima kasih karena sudah bersedia memenuhi undangan saya dalam rangka talk show tentang program magang beasiswa. Baik, teman-teman yang mau menyapa Ibu Arianti ya, ibu kita yang cantik dan luar biasa ini, silahkan teman-teman boleh ketikkan salam, greeting, atau apapun. Nanti kalau memang waktunya memungkinkan saya tetap akan membacakan ya dari teman-teman ini semua ya. Ibu gimana kabarnya Bu pada pagi hari ini? Cerah sekali ya Bu ya. Aduh, baik Susi. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa ya, setiap apapun nanti informasi yang saya sampaikan atau disampaikan oleh narasumber, Anda jangan lupa untuk menyimak, karena siapa tahu sumber rezekinya nanti di situ. Kita belum tahu kan sampai akhir ada hadiah apa saja kan. Pokoknya bertabur hadiah dan informasi yang bagus hari ini ya. Ibu, saya mau sampaikan dulu meet again Ibu, sehat-sehat dari Angelina Puspadewi, Bapak Muhammad Iksan, terus ada yang salam kenal buat Ibu. Salam sehat untuk Bapak Teddy Helamsa dan Ibu Arianti dari Susanto Agen. Wah, Acak dan juga beliau Astri 88. Wow, Oke, Ibu, saya ada pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu adalah seperti ini. Ibu ini kan aktif ya di dunia edukasi. Ibu melihat pandangan Ibu terhadap pelaksanaan program magang Ibu tuh seperti apa Ibu? Silakan Ibu. Baik. Terima kasih Susi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman dalam program magang ini. Luar biasa, Pak Teddy yang sangat menginspirasi kita semua. Kita semua patut bersyukur bahwa kita masih memiliki tokoh-tokoh seperti itu. Ibu Bapak senang bertemu di forum ini. Ibu Susi ini sebetulnya adalah lulusan terbaik program magang Akastri ya. Pada tahun berapa? 1994 kalau nggak salah ya Sus ya. Ya, kemudian dia ya nggak apa lah. Artinya kan itu sekarang setelah 25 tahun Susi mengulangi lagi prestasinya, yaitu lulusan terbaik di program sarjana yang diselenggarakan oleh STMA Trisakti, namanya alih program, yaitu program yang khusus untuk ya pada umumnya untuk para karyawan perusahaan perasuransian. Luar biasa, terima kasih ya. Thank you Ibu. Kan sebentar Bu. Jadi kalau setelah ini saya menjadi terkenal Bu, dan kemudian ada ya TV yang mengundang saya untuk broadcasting dan lain-lain, kan Bu yang manajemen. Enggak ya Bapak Ibu, just kidding. Oke Ibu silakan. Mudah-mudahan. Sekarang kalau Susi menanyakan pandangan saya tentang program ini, tentu sangat bagus. Coba kita lihat dari beberapa aspek. Kalau kita lihat dari aspek strategis dalam perekrutan pegawai, maka lulusan program ini adalah tenaga-tenaga yang siap pakai dan terdidik, tampil. Kemudian dari aspek pendidikan, lembaga pendidikan
yang menyelenggarakan itu menghasilkan spesialis karena peserta didik menekuni ilmu asuransi dan manajemen risiko secara spesifik. Kemudian kalau kita lihat dari tanggung jawab sosial, kolaborasi lembaga pendidikan dan perusahaan asuransi sebagai sponsor program magang itu bisa menyediakan kesempatan kepada para lulusan SMA atau yang sederajat yang kurang beruntung dalam secara finansial itu untuk bisa melanjutkan kuliah. Jadi saya pikir dari beberapa aspek program ini sangat bagus ya. Menurut saya dapat dikatakan tepat sasaran karena dalam memperoleh pegawai terampil di perusahaan perasuransian itu inilah cara yang baik. Nah, mengapa dikatakan tepat sasaran? Karena perkuliahan ini kan diselenggarakan di kampus hanya pada hari Jumat Sabtu dan juga bekerja di perusahaan sponsor dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Jadi at the same time selama satu periode masa studi, mereka peserta program ini akan memiliki atau memperoleh baik teori maupun praktek di lapangan. Pengalaman saya sebagai pengguna lulusan ya, pada saat dulu asuransi bintang menjadi salah satu dari sponsor program beasiswa magang ini. Mereka akan ditempatkan jadi sejak belajar maupun sampai setelah jadi lulusan itu ditempatkan sebagai teknisi atau analis di unit-unit yang kita butuhkan. Jadi dengan mengikuti program ini mereka sudah beradaptasi dan mereka juga sudah siap untuk menjalankan tugas-tugasnya. Itu kalau saya sebagai pengguna lulusan. Nah, kemudian setelah saya diberikan amanah untuk memimpin di STMA Trisakti, jadi kalau dari sisi penyelenggara ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga, yaitu bahwa lembaga pendidikan itu harus mampu merancang kurikulum yang sesuai yang dibutuhkan oleh industri asuransi atau industri perasuransian lebih luasnya ya, sehingga akan terjadi link and match. Itu kalau dari kacamata sebagai penyelenggara program ini. Nah, namun dalam merealisasikan manfaat yang bagus dari program ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, dibutuhkan konsistensi dukungan dari perusahaan perasuransian sebagai pengguna lulusan. Dalam hal ini perusahaan perasuransian akan menjadi sponsor membiayai biaya perkuliahan dari peserta program sampai lulus. Dan dalam rangka merekrut SDM di unit-unit terkait itu seperti biasanya karena ini sangat spesifik ya, jadi menjadi calon underwriter, risk management, kemudian bagian klaim, bagian reasuransi, dan juga mungkin di pemasaran dan di unit-unit lain yang memang relevan. Itu faktor yang kedua ini, lembaga pendidikan asuransi yang saat ini kan hanya ada 2,
di Indonesia, yaitu STM Trisakti dan Stimra. Harus selalu tajam dan fokus melihat kebutuhan pasar asuransi yang sangat spesifik. Lembaga juga harus mampu memperoleh calon-calon peserta didik yang berkualitas untuk ditawarkan kepada perusahaan. Jadi perusahaan sendiri juga akan memperoleh calon-calon yang baik. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meyakinkan calon-calon peserta didik itu bahwa industri asuransi itu sangat menjanjikan. Jangan lupa ya, lembaga pendidikan harus menyadari saat ini program beasiswa itu cukup banyak ditawarkan oleh perguruan tinggi. Jadi ya betul-betul harus all out lah dalam menjelaskan peran penting dari SDM perasuransian kepada masyarakat. Nah, ACA yang dipimpin oleh Pak Teddy ya, adalah perusahaan asuransi yang konsisten dalam menjalankan program kami. Tadi Susi udah jelaskan, kalau nggak salah sudah angkat saja sampai berapa? 29 atau 28? Ini untuk rekrutmennya ke 28 ya, Bu ya? 28. Jadi konsisten dalam menjalankan program magang ini sampai saat ini. STM Trisakti dan Stimra sangat berterima kasih kepada ACA, khususnya Pak Teddy dan juga teman-teman dari HRD. Tadi aku lihat ada Pak Anton Lee dan juga HRD, manajer perusahaan sponsor lainnya yang konsisten memberikan dukungan pada program ini. Baik, Ibu. Terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, kita sudah mendengarkan sebuah penjelasan yang sangat komplit ya dari Ibu Ariyanti Sulianto. Beliau memang sebagai mantan pimpinan di SMA Trisakti, tadi sudah disebutkan ada 2 lembaga yang menyerap para peserta magang, yaitu ada Stimra dan ada SMA Trisakti. Saya mau bacakan dulu ya. Tadi saya lihat ini banyak banget komen-komennya loh Bu. Sebentar. Ini katanya, oke, ada salam, saya bacakan sebentar dari teman-teman. Wow, siap pantau, kata Kang Foto Keliling ya Kang. Semoga sukses selalu Bu Susi, sehat-sehat selalu juga untuk Pak Teddy dan Bu Ariyanti, terima kasih. Lalu edukasi yang sangat luar biasa sekali. Dan kemudian ada yang menyampaikan, wah Ibu kangen nama Ibu, kangen sama Pak Teddy. Pak Teddy merupakan role model dan mentor buat banyak orang ini. Sudah banyak yang jadi ya di foto ini jadi kepala cabang. Ya jelas dong ya Bu ya. Jadi link and match yang tadi dimaksudkan itu terjadi dalam industri ini ya Bu ya. Ya, oke. Dan teman-teman, ini ada hadiah yang akan saya sediakan lagi buat Bapak dan Ibu karena ini kita berkaitan dengan bidang edukasi. Sudah ada 2 buah hadiah yang saya sediakan untuk Bapak dan Ibu. Sudah menyimak dan dengan sabar mengikuti program ini dari tadi pagi sampai sekarang, karena beliau ini adalah seorang pemerhati edukasi dan juga beliau menjabat sebagai ketua dari SMA Trisakti, tentunya tidak jauh-jauh dari pendidikan dan edukasi. Saya akan ngecek ini giveaway-nya apa. Wah, ternyata sudah keluar ya. Ini ada buku tentang literasi ya Bapak Ibu ya, dan inklusi keuangan Indonesia. Ini dikarang oleh Ibu Sumanti dan Bapak Cecep Setiawan. Di dalam buku ini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan begitu banyak informasi tentang pendidikan dan kaitannya dengan literasi pendidikan Indonesia. Buku ini sangat berguna sekali Bapak Ibu untuk memang Bapak Ibu baca dan mendapatkan lebih banyak lagi insight-insight, kenapa sih ada orang-orang seperti Pak Teddy Halamsa, seperti Ibu Ariyanti, dan juga para praktisi-praktisi yang saat ini ya kepada perusahaan-perusahaan ini, banyak sekali pimpinan perusahaan yang mengikuti talk show ini. Terima kasih karena memang mereka juga melakukan rekrutmen tadi ya Bu Ariyanti sudah sampaikan. Nah, saya akan membagikan 2 buah buku ini kepada 2 orang yang beruntung dan mengikuti talk show kita sampai dengan saat ini. Baiklah, Ibu sendiri kita bagikan buat mereka saat ini ya Bu. Oke. Pertanyaan saya adalah Bapak dan Ibu siap-siap dengan keyboard ya, dengan Anda akan mengetikkan. Baik, kita melihat Ibu Ariyanti Sulianto berkarir di dunia pendidikan.
pernah menjabat sebagai pimpinan tertinggi di SMA Trisakti untuk periode tahun berapa? Ayo, jangan sampai salah ya. Selisih satu angka Anda. Sedangkan Bapak dan Ibu untuk mengetikkan jawaban Anda, 2 orang yang menjawab benar, 2 orang yang tercepat ialah yang akan dicatat oleh Ibu Hesti ya. Oke. Saya lihat dulu. Tereng, ini jawabannya. Sudah ada yang menjawab dengan benarkah? Oke. Sudah ada yang menjawab dengan benar. Yeay, selamat ya saya ucapkan kepada para pemenang hari ini. Dan jangan khawatir, Anda jangan pergi kemana-mana, tetap stay di depan sini ya, supaya bisa menyaksikan kita. Ibu, satu pertanyaan dulu dengan jawaban yang singkat, tepat dan padat. Saya pengen tahu karena Ibu pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Iya, pertanyaan saya adalah terhadap visi asuransi. Silakan Ibu. Harapan saya dalam pelaksanaan program di industri ini. Ya, semoga program ini tetap dapat diselenggarakan. Apalagi sejak beberapa tahun terakhir, Kemristek-Dikti itu pada waktu yang lalu telah menerbitkan ketentuan yang mewajibkan magang bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Baru 1-2 tahun terakhir ini. Kemudian diberikan pengakuan berapa SKS kalau mereka magang untuk sekian jam, itu ada ketentuannya ya. Bahkan dengan kebijakan dari Pak Mendikbud, karena sekarang namanya kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Pak Nadiem itu menekankan perlunya perubahan pada pendidikan dari berbasis proses itu ke basis outcome. Jadi maksudnya adalah menghasilkan tenaga terampil atau tenaga yang kompeten dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan tersebut, dan juga untuk mendukung program pemerintah yang sekarang ini mendorong pembangunan sumber daya manusia. Semestinya program ini akan semakin ditingkatkan kalau harapan demikian. Itu terus seperti itu ya tadi harapan yang disampaikan teman-teman, Bapak Ibu dan juga para pimpinan perusahaan yang hari ini menonton acara talkshow kami. Tadi dari Pak Teddy Halamsa sudah menyampaikan bagaimana latar belakang misi yang ada di balik program magang ini seperti apa. Lalu dari Bu Yanti pengharapan beliau terhadap kelanjutan program magang, dan saya yakin di luar sana banyak orang yang akan mengharapkan apakah saya bisa mendapatkan program ini, apakah saya bisa memiliki hidup yang lebih mulia ya, seperti yang tadi disampaikan oleh salah satu alumni. Nah, tentunya jawaban ini nantinya akan ada di Anda, Bapak Ibu, para pemimpin perusahaan, para praktisi di asuransi kerugian, untuk memutuskan menggandeng ya, bergandengan tangan setiap pihak-pihak yang memang terlibat dalam proses regenerasi ataupun kelanjutan dari program. Baik Bapak dan Ibu, tentunya kita sudah sama-sama menyimak banyak hal dari Bapak Teddy maupun dari Bapak Ibu Aditi, dan saya kembali lagi akan menunjukkan sebuah persembahan. Jadi kalau hari ini, tadi kan di awal kita udah sampaikan apakah peranan dan kualitas ini banyak yang disampaikan oleh Ibu Ariyanti barusan atau Pak Teddy bahwa lulusan magang ini berbeda dalam tanda positif dibandingkan dengan lulusan yang lain. Mari kita simak beberapa inspiration dari lulusan magang yang berkarir more than 25 years. Jadi yang Anda yang nonton hari ini, kalau umurnya masih di bawah 25 tahun, lo belum lahir, dia udah berkarir. Iya, jadi kita saksikan sekarang ini. Silakan. Halo,
this is Willy. I am working in Central Asia Insurance. I came to know about insurance industry when I joined the first batch of apprenticeship program sponsored by Central Asia in 1993. This apprenticeship program for insurance was well supported by insurance industry players, insurance academy institution, the government ministry of regulators. Talking about the insurance apprenticeship program, we will always remember the contribution from Pak Teddy, Pak Anton Lee, and some other prominent figures in our insurance industry. The gentleman come up with an idea of how to link and match the theory or academics with the practical job. I know Pak Teddy is not just a nice man as the founder of this insurance apprenticeship program, but he was also dedicating his capability and resources for the promotion of our insurance industry. Thanks to Pak Teddy and his team for all of this, and we wish them always stay safe and healthy. God bless us all. Thank you all. Halo, selamat pagi. Saya Ricky Sebastian. Saya alumni Akademi Asuransi Trisakti, khususnya program magang angkatan kedua di tahun 94. Saat ini saya aktif sebagai konsultan klaim dan konsultan asuransi, dan juga sebagai pengajar di beberapa lokasi. Saya banyak mengajar di asuransi Marine Hull, Marine Cargo, dan asuransi marine lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Akademi Asuransi Trisakti yang sekarang bernama Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti atas kesempatannya dalam program magang ini. Dan juga tak lupa untuk Pak Teddy Hadamsa sebagai inisiator program magang saat angkatan pertama. Maju terus asuransi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bambang Sujatno. Saya salah seorang peserta program magang dari Akastri pada angkatan tahun 1994. Satu perusahaan asuransi nasional, dan saat ini kami mengemban amanah selaku General Manager Operasional pada perusahaan asuransi tersebut. Program magang ibarat sebuah mesin transformasi di mana input berupa sumber daya manusia yang telah memiliki kompetensi-kompetensi dasar akan dibekali dengan ilmu dan pengalaman yang sangat faktual, sangat aplikatif, sehingga pada akhirnya nanti program ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh industri asuransi secara makro maupun menjadi sumber daya manusia yang handal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memastikan keberlangsungan usaha yang diharapkan oleh para pemegang sahamnya. Kami sungguh bersyukur dapat tergabung, terpilih dalam program magang pada angkatan 94, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Teddy Hadamsa, kepada Ibu Bapak pengajar yang membimbing kami selama mengikuti program magang ini. Dan tadi bagaimana kita mendengar testimoni dari orang-orang yang sudah sukses di industri ini, dan mereka itu sungguh membanggakan, adalah lulusan magangnya dari Semoga teman-teman lain yang menonton acara ini terinspirasi untuk mengadakan event berikutnya, menampilkan lebih banyak lagi kisah sukses dari teman-teman magang. Itu ya Bu.
Oke. Dan rasanya Pak Teddy saat ini pasti sudah selesai ngopi. Ya, kita undang kembali bersama-sama teman kita ya, Bu Arianti ya. Pak Teddy, are you ready now? Oh ya. Wah, welcome back Pak Teddy. Bapak Ibu, terima kasih karena sudah bersama-sama dengan kami dari awal sampai dengan sekarang, dan tentunya kita belum akan berpisah. Sadar ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Tadi saya sekilas waktu lagi nonton video itu, saya membaca begitu banyak komen yang sifatnya itu mengapresiasi loh Pak Teddy, apa yang sudah dilakukan oleh Bapak, dan tetap katanya, ini Pak Teddy katanya tadi mau pensiun Pak, tetap berada dalam jalur pendidikan Pak, teruskan katanya ya. Jadi ini ada permintaan dari audiens. Lalu untuk Bu Arianti juga, ini katanya Ibu tetap semangat ya, tetap menjadi orang yang eksis dalam dunia pendidikan. Nah, ada satu Pak Teddy pertanyaan yang diajukan oleh salah satu CEO dari perusahaan multinasional dan bahkan sudah menjangkau ke internasional. Beliau adalah Mr. John Wayne Muljono. Thank you for joining us, Pak John Wayne. Pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Teddy Helangsa. Jadi beliau bertanya, another question I have as a follow up to my earlier question. Jadi kelihatan mungkin saya ke-skip tadi ya. While the apprentice and scholarship program is proven to recruit continuous stream of talents, how do you retain those talents? Karena kelihatannya ini menjadi pertanyaan dari banyak orang ya. Apakah semuanya akan berkarir? Tadi di awal sudah disampaikan, apakah semua orang yang disekolahkan ya, udah dikasih duit jajan, udah dikasih sekolah, dikasih tempat buat bekerja, ujung-ujungnya dia ke dapur masak, atau ujung-ujungnya dia pindah ke perusahaan lain, mau bahkan entah kemana dia sekarang ya. Kita tunggu jawabannya dari Bapak Teddy Helangsa Pak. What do you think Pak? Pertanyaan dari Mr. Teddy. Basically, when the young people, they have get all the training already, they will continue to climb the, They have to go up. They should not stay at there. You know what I mean? You must continue to develop yourself and to become a person who is really can do things. You know what I mean? Much better. Jadi, kalau talking about education is academic study. But don't forget, academic study is not enough. Professional study is more enough. And your experience is become very experienced, so that you know how to handle things, One of the most important things, don't stop. Just I have got my, let's say, my diploma. That's all. No, you have to continue. You know what I mean? Develop all the time. Study more. If you can study in Jakarta, you can study in Singapore, you can study in overseas, and then you study the whole thing. I think you can look at China. China is not looking at China alone. He is looking about the world, not China alone. Indonesia, if you are in the education side, not only stay there, please continue to develop because you have your brain. You are still very young. Develop, keep develop. Now, after my pension, I'm not going to give up education. I'm going to do continuously on education because education is very, very important. It's not about money. It's about developing people to have a better understanding. You know what I mean? This is what I am looking at. That's why we are forming more and more things. Don't talk about academic study alone. You know what I mean? So professional study is very important. Okay? Thank you so much Pak Teddy, Pak John Wayne. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Teddy ini luar biasa. Saya mencatat highlight yang sangat penting dari beliau mengatakan just hire, don't stop. Dan kalau tadi Pak Teddy juga sempat mengatakan this is not about money, but this is about developing people. Jadi saya pribadi menganggap ini powerful sekali. Once we are doing sesuatu yang kita yakini ini bermanfaat buat orang lain, don't stop, just do it.
Bapak ini, this is talking developing people. Jadi itu ya Pak Jokowi, mudah-mudahan hari ini Bapak dan Ibu yang mendengarkan insight yang luar biasa dari Pak Teddy, kalaupun ternyata ada yang akhirnya masuknya, ada yang kemudian mereka melanjutkan ke perusahaan lain dan sebagainya, it's okay, don't stop, just hire, because we are talking about untuk a better future. Thank you so much Pak Teddy. Dan juga teman-teman Bapak dan Ibu, saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menonton. Ya, sebentar saya akan lihat dulu. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu, dan hadiahnya adalah, karena di sini ada Pak Teddy dan juga ada Ibu Arianti, jadi hadiahnya saya akan kombinasi dari acara dan juga dari hal yang bersifat untuk pendidikan. Satu buah buku literasi dan berikut 2 buah USB yang bisa dibagikan. Teman-teman siap ya, ada 3 gift yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu dan values apa atau insight apa yang Bapak yakini, values yang Bapak yakini yang bisa menghantarkan seseorang itu ke puncak karir dan kemudian bisa bertahan seperti Bapak saat ini. Itu kiat-kiatnya, wisdom-wisdomnya, values apa yang Bapak yakini, please Pak, buat seluruh teman-teman Bapak Ibu yang mendengarkan pada hari ini. Saya rasa ini ilmu pamungkas yang patut dibagikan buat kita, betul ya? Oke, Pak di sini. I think all of us are very happy at this moment. Not all of us are happy because we are brother and sister. You know what I mean? And remember, we have to love one another. Okay? That's very important, the love between you and me and everybody. That's all. Nothing much to say. You are my brother, I'm your sister, and whatever it is, you know what I mean? Just put it together, we are together. Okay? Ya Pak, singkat tepat padat ya Bapak dan Ibu ya, seorang Teddy Helamsa, CEO PT Asuransi Sentral Asia. Dan Bapak Ibu, saya akan mempersilahkan kedua narasumber yang sangat terhormat ini untuk pamit dari kita semua, Bapak dan Ibu, sebelum beliau menghilang dari layar kita. Bapak Ibu yang mau menyampaikan apresiasi apapun, saya persilahkan, dan ini semua nanti kita akan screenshot dan kita akan jadikan, mudah-mudahan ada waktu untuk kami mengedit dan mengerjakan yang menjadi lebih sempurna. Kita persembahkan kembali kepada Bapak dan Ibu semua, dan jangan kemana-mana dulu, saya masih punya satu stok hadiah luar biasa untuk Bapak dan Ibu setelah saya mempersilahkan para narasumber yang luar biasa ini untuk kembali ke tempat beliau masing-masing. Bapak Teddy, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Thank you so much. I'm very proud to be part of ACA, very proud to be part of orang yang pernah mendapat didikan langsung di awal-awal waktu saya berkarir, dan kemudian juga thank you so much karena waktu yang Bapak berikan untuk bersedia muncul di acara CEO Talk perdananya saya, dan saya yakin untuk berikutnya akan banyak hal-hal positif yang bisa diangkat dari CEO lainnya. Jadi thank you so much Pak Teddy. Saya dengan sangat hati mempersilahkan untuk Bapak bisa menyampaikan sesuatu, and then Bapak boleh dengan sangat hormat sekali Bapak bisa meninggalkan kami semua. Thank you so much. Wish to see you soon in Rio ya Pak ya. In terms of age, I'm much older than you people. In Central Asia, all the employees come in. I never look at them as employee. I look at them as my child, my children. I love them. Therefore, do you remember in ACA, some of them left the company, and before they left the company, I say, you are my son. You can leave, but one day, you don't feel happy, you want to come home. As a father, I will hug you and then to ask you back. That is one of the Bible, you know. So you can see that
one of the things I want to do is all the people in Central Asia, who they are, how good and how bad you are my child. In terms of age, I love all of you. After now, you can say We I'm love bad. We love you too, Pak, so much gitu ya. Baik, thank you so much, Pak Teddy. I heard a lot of bad things about me behind, but it's okay for me. What I am important is I love you, all of you. Okay, that's the most important one. All right, so let's love one another. Okay. Yes, Pak. Thank you. Bye-bye, Pak. Thank you. See you. Bye-bye. Teman-teman, silakan ya kirim hug, send love ke Pak Teddy. Semoga Bapak sehat selalu dan juga semoga Bapak selalu diberkati oleh Tuhan. Bye, Pak. Bye-bye. Jadi Ibu Bapak sekalian, para senior praktisi senior perusahaan perasuransian yang mungkin mengikuti forum ini, saya pikir ayolah kita untuk bisa ikut serta di dalam melaksanakan program yang sangat baik untuk peningkatan kompetensi SDM asuransi. Dan untuk alumni yang sudah berhasil, yang sudah pada posisi puncak, saya rasa ini saatnya untuk memberi dan berbagi. Itu mungkin Susi yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan semangat kita sama, karena memang ini adalah periode pembangunan SDM dan asuransi PR-nya banyak. Jadi dari mana kalau kita tidak perbaiki dari SDM-nya? Saya pikir semuanya akan bisa kita lakukan bersama. Terima kasih ya Susi. Terima kasih Ibu, semoga Ibu sehat selalu, sukses berkarya dimanapun Ibu akan berkarya pada saat ini dan melanjutkan terus bidang edukasi ya Bu ya. Sehat selalu Ibu, terima kasih teman-teman Bapak dan Ibu. Please kita berikan aplaus untuk Bapak Teddy Halamsa dan juga untuk Ibu Arianti yang akan pamit dari kita semua. Hai Bu, itu luar biasa. Pamit mengundurkan diri, sekarang saya begini ya, capek juga tadi kepala ngeliat ke samping. Tadi saya bilang masih ada satu hal yang menarik menunggu Anda, Bapak Ibu dan teman-teman. Ini thank you so much, saya mungkin tidak bisa membacakan semuanya apresiasi yang disampaikan kepada Pak Teddy, kepada Ibu Arianti dan juga buat saya, thank you untuk supportnya teman-teman semua. Saya mengharapkan Bapak Ibu dan teman-teman serta sahabat pembelajar semua untuk bisa menikmati acara ini dan menantikan kembali CEO Talk saya berikutnya ataupun acara-acara inspiratif yang lain bersama dengan pembicara-pembicara yang berkompeten di bidangnya. Dan tentunya Bapak Ibu, saya akan lampirkan di layar ini adalah sosial media saya yang bisa Bapak dan Ibu ikuti. Hadiah ini adalah sesuatu yang bisa dipergunakan baik pria atau wanita, dan ini sesuatu yang Anda bisa pakai pada saat Anda bepergian, pada saat Anda sedang ada dimanapun. Jadi supaya Bapak Ibu ingat kita mengadakan event ini, kita mengadakan acara ini. Oke, dan hadiahnya adalah sebuah pouch dari Aca Asuransi ya. Ini manis banget bentuknya, keren sekali. Jadi Bapak dan Ibu bisa mendapatkan ini kalau menjawab pertanyaan saya di penghujung. Jangan lupa, ini adalah sosial media saya. Siapapun yang paling cepat mengetikkan jawabannya, yang paling cepat ya Bapak Ibu, karena saya tahu ini semua Anda pasti tahu jawabannya. Yang paling cepat mengetikkan jawabannya akan hadiahnya jadi 1 tanggal ya. Silakan yang tahu alamat Instagram saya, silakan diketikkan dan jangan lupa Anda follow, karena kalau Anda ketikkan, Anda tidak follow, hadiah tidak jadi diberikan. Oke, itu saja Bapak Ibu. Hesti akan membantu saya merekap apa alamat Instagram saya dan Bapak Ibu silakan follow. Dan saya menunggu di laman Instagram saya siapapun yang sudah mengetikkan namanya benar dan akan saya cocokkan dengan yang follow. Gitu ya Bapak Ibu. Saya pamit mohon diri dari acara ini dan saya berharap bisa berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu teman-teman dan seluruh sahabat pembelajar. Mari kita majukan edukasi di Indonesia
Dan saya percaya apa kata Oprah Winfrey, a mentor is someone who can see the hope inside yourself. Jadi kita harus bisa menjadi mentor untuk diri kita sendiri, dan semoga kita bisa jadi mentor untuk banyak orang di sekitar kita. Sampai bertemu. Terima kasih. Bye.